Di sini gue akan bahas gimana caranya kalian itu bisa keluar dari kehidupan yang gelap. Karena gue pernah berada di posisi kalian. Gue pernah ada di posisi di mana nyokap gue itu sakit dan harus masuk rumah sakit ya kelas 3. Jadi itu yang ada 3 orang ya cuman ditutup pakai gorden dan itu di rumah sakit yang menurut gue sangat 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 amat jelek ya. Jadi sebelahnya itu batu-batu udah kayak orang mau mati dan gue harus duduk di lantai di situ ngelihat nyokap gue di situ ya, dan kesulitan punya biaya untuk operasi. Gue cuma bisa ke depan, ya ke rumah sakit ke depan, terus gue ngerokok waktu itu, ya liatin angin gitu. Gue pikir gitu, gimana cara gue bisa keluar dari kehidupan seperti ini. Jadi gue pernah ada di posisi seperti itu. Gue pernah ada di posisi di mana bingung apa yang gue kerjain kok kayaknya nggak berhasil ya. Kenapa gue belum berhasil ngerjain apa yang gue kerjain. Di saat waktu itu kondisi kehidupan gue tuh udah harus nopang keluarga gue, tapi kok apa yang gue kerjain tuh belum berhasil. Gue pernah ada di posisi di mana kalau gue gagal usaha, ya itu gue kagak bisa makan. Ya, banyak kan anak-anak orang kaya yang enak kalau kalian bisa bikin bisnis ya kan. Kalau gagal tuh ada orang tua. Gue kalau gue gagal ya gue nggak makan, nyokap gue nggak makan juga. Jadi nggak ada tuh kata gagal tuh di kamus gue nggak ada. Kalian mungkin sekarang ngelihat kehidupan gue, oh lifestyle gue enak, kehidupan gue kalian sebut mewah dalam tanda kutip. Tapi nggak selalu seperti ini ya. Zaman dulu gue pacaran aja ya. Gue kalau ke mall itu gue cuma makan KFC itu kalau kalian tahu rice box itu namanya. Ya dulu tuh 10.000. Kalau sekarang gue nggak tahu inflasi udah berapa. Tapi dulu tuh 10.000. Gue harus milih antara gue mau makan rice box KFC atau nonton film yang 20.000. Jadi antara makan 10.000 apa nonton film 20.000 itu nggak ada pilihannya lagi. Gue nggak dari dulu ya. Gue kayak bisa kayak sekarang makan gak lihat harga, enggak ya. Gue dulu selalu sebelum ke restoran tuh bahkan gue harus cari tahu dulu harganya apa. Jadi gimana caranya gue pesen yang murah biar ceweknya bisa pesen yang apa lebih enak. Jadi gue pernah ada di posisi seperti itu dan itu rasanya sangat tidak enak. Jadi gue nggak ngomong di sini sebagai orang yang udah mulai posisi hidupnya dari posisi yang udah di atas. Karena kalau kayak begitu ya nggak ada saran yang gue bisa sampaikan ke kalian karena gue nggak pernah berada di posisi kalian ya. Gue pernah di posisi cuman makan Indomie setiap hari, ya sampai sekarang makanya gue suka makan Indomie, di kantor gue tadi barusan makan Indomie, karena dulu gue pernah ada fase yang gue bisa makan cuma Indomie doang. Nah buat kalian yang bener-bener mau keluar ya dari kehidupan yang gelap, dengerin video ini. Karena gue udah pernah di situ ya, I've been there and done that gitu. Dan gue bisa buktiin ya, dengan ketekunan ya, bisa sampai sekarang. Bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Rahasia dari game yang namanya hidup ini adalah gue sebut tuh showing up ya, atau lu datang gitu artinya. Setiap hari show up ya, misal lu punya pekerjaan apapun yang lu kerjain setiap hari show up. Lu jualan sate setiap hari show up, lu jualan cilok setiap hari show up. Lu jadi videographer kayak setiap hari show up ya. Selalu on time, selalu datang setiap hari. Jangan pernah absen satu hari pun ya dari apapun yang kalian kerjakan. Untuk mencapai kesuksesan itu dibutuhkan ya kegigihan dan juga yang gue bilang tadi showing up setiap hari. Gue itu selama 10 tahun ya, gue nggak pernah skip kerja satu hari pun. Mau gue sakit, mau gue DBD, mau gue tipes, apapun yang pernah terjadi di hidup gue itu gue tidak pernah skip kerja. Malam tahun baru 2024 gue kerja. Ya orang pada nonton kembang api, gue kerja. Kalian bisa tanya semua karyawan yang pernah kerja sama gue, itu biasa gue chat tuh dari jam berapa sampai jam berapa time frame-nya. Jam 4 pagi, jam setengah 3 pagi, jam 2 pagi ya. Jam 9 udah gue telepon lagi, jam 10 udah gue telepon. 24 jam ya. Untuk otak ini mikirin kerja itu 24 jam, gue nggak pernah skip satu hari pun. Gue itu tidak punya hobi apapun ya. Jadi yang hobi gue kalau katanya, hobinya apa? Apakah main basket, apakah main tenis, apakah main pedal, itu hobinya apa? Hobinya adalah kerja ya teman-teman. Gue nggak pernah punya kesenangan lain selain berhasil di apa yang gue kerjakan. Hidup gue itu cuman kerja. Kalian mau ngomong ada work life balance? Nggak ada, ya gue nggak punya yang namanya work life balance. Kalau tanya kerjanya sampai jam berapa biasa, gue kerja itu biasa sampai jam 3 pagi ya, bangun gue jam 9 biasanya, 9 atau 10. Jadi gue bukan tipe orang yang, oh gue bangun paling pagi, nggak juga ya, gue bangun jam 9 jam 10, tapi gue kerja sampai jam 3 pagi, itu setiap hari. Tanpa bolong setiap hari, selama 10 tahun terakhir. Gue nggak pernah skip. Ini rahasianya, gue sebut ya. Kenapa showing up ini rahasianya? Karena gini, hidup itu kadang kasih kalian hoki. Contoh, lu kalau konten kreator, lu bikin konten setiap hari, sehari, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Yang nonton nggak? Nol, 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 nol. Tapi mungkin kalian dapat hoki ada satu video lu yang tiba-tiba 1.000 yang nonton. Tapi kalau lu show up bikin setiap hari, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari hokinya tuh pasti akan datang. Kalau selama 10 tahun ini lu show up setiap hari di apa yang lu kerjain, hari hokinya akan datang ke lu. Tapi kalau lu skip malas, satu hari lu lagi malas, itu lagi hari hoki lu tapi lu nggak kerja. Nah, makanya hidup lu sial terus. Hoki itu pasti datang kalau lu kerjanya setiap hari tanpa alasan.
Ya. Kalau lu secara sadar ya, secara pikiran lu, secara sadar bahwa lu pengen show up setiap hari, lu pengen improve diri lu jadi lebih baik setiap hari, lu pengen jadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Sukses tuh nggak mungkin nggak datang ke lu. Nah, kalian harus belajar untuk stop dengerin orang yang di bawah atau selevel dengan kalian. Lu di tempat gelap, stop dengerin orang di tempat yang gelap. Karena mereka kan cuman kasih skeptis ke otak lu. Contohnya lu bilang lu belajar di sini. Lu cerita ke teman-teman lu. Teman-teman lu akan bilang apa? Oh, dia anaknya orang kaya. Oh, dia mulainya nggak dari nol. Ya, dulu dia ada backup. Nggak ada orang kaya yang sukses sebelum umur 30 tahun kalau orang tuanya nggak kaya, ada dan banyak ya. Statistik tuh bilang miliuner ya 80% di dunia ini itu self made dan bahkan mulai dari minus bukan dari nol. Banyak yang mulai dari bahkan punya utang orang tuanya yang dibebanin ke dia, itu mulainya nggak dari nol. Dan nyatanya hampir semua konglomerat itu mulai dari nol, teman-teman. Kalian bisa pelajarin kok, kalian tracking aja semua grup-grup besar yang ada di Indonesia, grupnya Salim. Zaman dulu itu mulai dari nol gitu grupnya. Sinarmas juga mulai dari nol. Astra juga mulai dari nol. Semua grup-grup besar yang lu tahu di Indonesia itu semuanya mulai dari nol. Lu ketika nanti sudah jadi orang yang di atas ya udah bukan di kehidupan yang gelap, lu ngeliat orang-orang yang di bawah ini lu akan bingung kenapa mereka nggak coba. Dan orang-orang yang di bawah ini yang gue bilang makanya kalian jangan dengerin orang-orang di bawah ini akan cuma ngomong seperti ini. Oh, gue udah coba yang terbaik kok, gue udah coba yang terbaik, tapi mereka bohong. Gue nggak percaya ada orang yang coba yang terbaik di dunia ini terus nggak berhasil. Dia bilang, oke, gue bikin sesuatu nih, ya kan, gue mau jualan online atau gue mau ngapain lah ya, kalian pikirin itu. Gue udah coba yang terbaik kok, cuman gue nggak hoki aja kayak dia, gue nggak hoki aja kayak dia. Gue udah kerja keras dari pagi malam, bohong, ya. Lu barusan bohongin diri lu sendiri dan lu bohongin gue di sini. Kalau gue sekarang suruh ya kameramen 24 jam ngikutin hidup lu tuh akan kelihatan seperti pecundang. Ya nggak akan ada yang mau nonton film hidup lu tuh nggak ada yang mau nonton. Karena kenapa? Lu bilang oke, lu coba yang paling keras, lu coba jualan online, baru belajar sales, belajar marketing sedikit, ya kan? Baru apa? Bikin online shopnya di Instagram lu. Habis itu lu scroll rebahan, nonton TikTok. Lu nggak ke jalan, belum ke jalan tawarin orang di jalan. Nggak ada yang lu belum lakuin maksimal. Itu lu coba, oh gue udah lakuin yang terbaik, tapi gue nggak sukses-sukses. Itu lu bohong, lu nggak lakuin yang terbaik. Lu masih cuman sambil rebahan, scrolling. Itu yang menurut lu terbaik. Coba ngomong ke gue di sini lu udah lakuin yang terbaik ya. Makanya hidup lu masih di keadaan gelap seperti sekarang, masih jadi pecundang seperti sekarang. Gua taruh kameramen ngikutin hidup lu 24 jam kayak TV show. Lu akan lihat betapa memalukannya hidup lu. Lu puter itu ke orang tua lu pun dia nggak mau lihat anaknya sendiri. Anaknya cuma scrolling TikTok terus lihat cewek cantik sedikit dia coli gitu. Lu berani nggak tunjukin kehidupan lu ke orang tua lu sendiri tuh? Kalau gua kasih kameramen nih, gua yang bayarin kameramennya. 24 jam ikutin lu. Seberapa menyedihkan ya hidup lu? Kalau lu nggak mau begitu terus ya ada yang harus diubah dong dari kehidupannya ini. Lu ada di titik lu sekarang karena lu belum siap pengorbanannya, lu belum siap menderita kayak apa yang gua udah laluin gitu. Ini nggak proses 1-2 hari jadi seperti sekarang. Kalian cuma lihat enaknya doang, lu nggak lihat seberapa rasa sakit, seberapa penderitaan yang gue lewatin. Ya, gue bilang tadi gue tidur setiap hari jam 3 pagi, bangun jam 9 pagi. Setiap hari selama 10 tahun. Ya, hari Minggu gue kerja, hari Sabtu gue kerja. Kalian kelihatan gue jalan-jalan di luar negeri padahal gue meeting, gue kerja di sana. Semua yang lu pikir itu enak gitu kan? Enggak, gue kerja. Kalian mungkin lihat, oh dia lagi clubbing, enggak, lagi kerja itu lagi lihat outlet. Ya, kerja dan kerja. Hidup gue tuh cuman kerja. Kalau gue semales dan nggak berguna kalian, gue kan ada di posisi kalian. Lu perhatiin nggak seberapa males bahkan orang-orang kayak kalian itu untuk belajar ya. Jadi orang-orang yang nonton ini, bahkan gue bilang tadi orang-orang di bawah yang lu punya teman-teman nih, lu kalau ceritain seberapa males mereka. Gue itu ya kalau ada di posisi kalian, gue akan sangat amat bersyukur. Kenapa? Karena di era teknologi seperti sekarang bisa ada triliuner seperti ini yang ngomong ke lu, yang mau ngasih tahu lu yang bener mana, yang salah mana, yang mau ngasih tahu lu pandangannya terhadap dunia itu seperti apa. Oh, cara uang bekerja begini, investasi begini, oh nabung tuh begini. Coba lu jadi zaman gua. Siapa coba triliuner yang mau ngajarin gua begitu? Untuk dapat apa yang kalian bisa dapetin sekarang ini yang kalian lagi lihat ini, gua akan lakuin apapun waktu itu. Gue mulai dari mentor yang cuma bangun 12 perumahan. Ya, gue ikutin dia, gue lihat, oh ini gimana caranya dijualinnya marketingnya. Sampai gue punya mentor-mentor yang lebih hebat lagi, pelan-pelan gitu. Bahkan mentornya nggak langsung yang triliuner gitu. Mentornya yang punya duit 10M dulu udah jadi mentor gue. Yang punya 20M dulu jadi mentor gue. Yang punya 50M jadi mentor gue. Ini ada triliuner di depan lu lagi ngomong aja lu bisa skeptis gitu kan. Apa yang dia ngomong tuh bener gak sih? Apa dia mah anak orang kaya? Seberapa males dan seberapa begonya lu makanya jadi miskin. Gue akan lakuin apapun ya untuk dapat fasilitas yang lu dapetin sekarang nih. Gue kalau jadi lu ya, ada orang jauh sekali kemampuannya dari gue, ngasih tahu gue, gue kan cuma duduk diam, tenang dan dengerin.
Gue tuh nggak pernah punya kesempatan untuk belajar seperti itu. Gue tuh belajar hidup tuh dari digamparin, gonta-ganti mentor, ditipu partner. Banyak sekali yang gue lewatin di hidup ini gitu loh. Kalau lu nggak usah, ya kan lu cuman perlu dengerin beberapa orang yang emang mau sharing aja. Gue harus selalu ambil resiko yang paling besar ya. Gue harus selalu take action. Gue harus selalu yang jadi yang pertama. Dan gue akan ngomong di sini dari 1,6 juta nih sekarang yang nonton ini nih ya, orang-orang yang ada di channel ini. Nggak akan ada satu manusia dari lu yang nonton ini yang kerja keras lebih dari gue. Nggak akan ada. Kalian tuh tipe kebanyakan di sini ya 99,9% di sini itu yang gua ngomong apa tuh nggak mau didengar. Nanti ketika 2030 datang ya gua bilang dunia ini akan berubah, gua nggak akan merasa kasihan sama kalian karena gua udah bilang, coba dong," gitu. Terus kalian yang di bawah kayak, "Enggak gua udah coba yang terbaik, gua udah coba yang terbaik." Tapi nyatanya bohong gitu, kalian nggak coba apa-apa. Gue suruh, belajarin dong industrinya, belajar ya industri kripto, belajar ya industri AI, belajar ya renewable energy itu apa aja, gitu. Karena fossil fuel ke depannya akan berubah. Nggak mau denger, ya kan, masih scrolling aja TikTok nonton yang lain. Gue bahkan outline di banyak video gue. Contoh ya, lu buka video ini tanggal berapa, lu buka cari video 2 bulan lalu. Di situ gue bilang ke kalian, oh ini alokasi portofolio sebagai investasi kalian begini ya. Ini ada project blockchain namanya Sui. Ya begini teknologinya, ini udah go financial modeling, kalian tinggal ikutin. Sekarang gue tanya, uang kalian udah 3 kali lipat belum dari sekarang? Oh belum, ya tadinya punya uang 10 juta, sekarang dipakai jajan sisa 2 juta. Kalian bisa bayangin gak sih? Gimana lu mau keluar gitu dari tempat tempat jelek hidup lu itu loh itu. Semua fasilitas udah gue kasih gratis di sini. Lu cuman perlu buka kuota dengan handphone lu itu yang busuk itu. Borong Bitcoin 20 episode lu dengerin gak dari episode pertama? Sekarang baru 2025 baru mau belajar Bitcoin. Bego itu namanya. Ketinggalan. Kita ngomongin dari 18.600. Bitcoin 290 juta per koin, tapi lu bilangnya apa? Oh kemahalan, ini aset scam, bener nggak? Sekarang 1,5 miliar. Uang lu 290 juta, kalau lu dengerin omongan gua itu jadi 1,5 miliar, lu bisa beli rumah sekarang. Tapi nyatanya apa? Masih ngontrak kan? Coba lu pikir. 2 tahun gua di YouTube ini ngapain gitu ngasih tahu kalian. Kalau nggak didengerin. Masih skeptis ini. Oh ini dia mau cari duit dari kita. Enggak, gua ada 52 outlet di Indonesia ngasilin cash flow. Gua nggak butuh duit dari AdSense YouTube ini. Gua buat ganti aki, bayar bensin itu lebih mahal daripada apa yang gua dapat di sini gitu. Ini biasa gua donasi gitu. Uang di sini. Hidup itu akan selalu ngasih apa yang lu paling fokusin dan lu pikirin. Kalau lu fokus, oke, gue mau jadi orang yang sukses, gue mau jadi orang yang kaya. Dia hidup itu akan kasih itu kalau lu bener-bener sungguh-sungguh. Oke, gue mau jadi orang yang bahagia. Hidup itu akan kasih itu ke lu. Tapi kalau lu langsung mikir, hidup tuh susah. Gue itu sih paling depresi gitu kan. Gue depresi karena ini, karena itu, karena hidup susah. Semua hidup orang juga susah. Gue juga susah hidupnya. Karyawan gue juga sih susah. Lu kalau jadi si paling depresi ya lu akan ngerasa depresi beneran karena lu fokus pikiran lu ke situ. Hidup gue paling sial, paling menyedihkan akan jadi sial dan akan menjadi menyedihkan hidup lu. Mungkin di zaman orang tua kalian jadi karyawan biasa itu bisa gitu kan, jadi karyawan biasa, naik jadi manajer, ya kan? Sebelum manajer supervisor dulu terus habis itu dia jadi manajer. Dia udah manajer, dia bisa beli rumah 1, ya kan, rumah sederhana dengan mobil 2, bisa punya motor 1 untuk anaknya. Itu di zaman orang tua lu. Lu sekarang ikutin cara yang sama, jadi karyawan, ya, jadi budak. Akhirnya apa? Rumah nggak akan pernah bisa beli, mobil nggak akan pernah bisa beli, motor pun akhirnya nyicil. Karena sistemnya udah dirancang seperti itu. Zaman orang tua lu memang bisa. Jadi orang biasa-biasa aja tuh hidupnya masih bisa bahagia. Tapi lu kalau sekarang jadi orang biasa-biasa aja, gua kan bilang kayak tadi, rumah lu nggak punya, mobil nggak akan pernah punya, motor nanti akan nyicil, ya kan? Ketika lu punya pacar dapat yang seadanya, ketika lu nikah, lu diselingkuhin sama cowok yang lain, selesai. Itu gambaran masa depan hidup lu. Dan lu pikir deh, kalau apa yang lu lakuin selama ini cuma bawa ke diri lu yang sekarang. Kalau lu lanjutin terus, itu bakal bawa ke diri lu yang mana? Bakal bawa diri lu yang tadi nih, pecundang tadi. Entar umur 40 cuma ngerokok di depan kontrakan lu itu, jongkok gitu depan. Nggak tahu tuh masih main Mobile Legends atau nggak lu sambil ngerokok itu depan, jongkok gitu. Ya itu masa depan ya, silakan. Entar lu bingung gitu kan. Lu ngerasa, "Oh kenapa ya cewek-cewek itu jahat? Kok saya diselingkuhin ya?" Karena lu nggak bisa kasih dia makan. Hidupnya nggak enak sama lu gitu. Lu jangan nyalain hidup kenapa cewek begini gitu. Terus lu afirmasi diri lu dengan kata-kata orang, "Oh kalau pacaran itu bagusnya split bill." Enggak. Lu miskin dan nggak punya duit. Nggak ada satupun gue tahu laki-laki kompeten tuh yang minta split bill karena terlalu murah juga untuk kita. Kayak makan gitu 5 juta tuh apa artinya gitu, nggak ada artinya. Itu uang dibikin begini nih. Jadi kalian tuh kalau masih jadi pecundang jangan dengerin pecundang yang lain. Akan banyak cowok-cowok pecundang justifikasi, "Oh nggak apa-apa pacaran split bill." Tujuan lu pacaran kan lu mau menikah. Lu kalau bayarin makanannya kagak bisa gimana kalau mau nikah?